Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilaisa Saning Gustim, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bangkalan. Pada kesempatan kali ini, kami akan memperagakan tentang demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktek coaching. Kesempatan kali ini, saya sebagai pengamat atau observer, dan di sebelah saya Muhammad Soleh dari UPTD SDN Melaja 2 CGP Angkatan 7 sebagai coach. Lalu di samping saya juga ada. Perkenalkan, nama saya Haris Gunawan, CGP Angkatan 7 dari UPTD SDN Keraton 3. Saya sebagai coach. Baik, para hadirin yang bahagia, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, Bapak-bapak, pada kesempatan kali ini tentunya Bapak Soleh sebagai coach dan Bapak Haris sebagai coach, kita akan mempraktikkan tentang coaching ya, seperti itu ya Bapak Ibu Bapak. Kira-kira Bapak Soleh sebagai coach, apa yang sudah Bapak siapkan dan apa yang sudah Bapak lakukan? Saya akan melakukan coaching dengan model Tirta, yaitu dengan adanya tujuan, identifikasi, dengan rencana aksi dan tanggung jawab. Juga saya akan menyiapkan beberapa pertanyaan yang berbobot. Baik Bapak, jangan lupa Bapak ya, dalam praktek ini Bapak juga harus menyiapkan 3 kompetensi inti, yaitu presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa dan empati, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Selamat bekerja Bapak-bapak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Soleh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Pak Haris, kemarin katanya ada sesuatu hal yang ingin disampaikan. Kira-kira masalah apa ya? Terima kasih Pak Soleh atas waktunya. Gini Pak Soleh, kemarin itu setelah rapat antar guru, saya dipilih menjadi ketua kopel Pak Soleh. Ketua kopel dalam lomba mapel seni dan kreativitas pada tahun 2023. Di sini saya bingung Pak Soleh, harus apa yang harus saya lakukan, ke siswa mana yang saya ikutkan. Itu saya bingungnya itu Pak Soleh. Jadi Pak Haris ini bingung untuk memilih siswa yang akan diikutkan lomba mapel. Lomba mapel ini terkait dengan seni dan kreativitas. Benar Pak Soleh, benar. Dalam kebingungannya Pak Haris, ini yang dibingungkan apakah dalam mapelnya, dalam seninya, atau dalam kreativitasnya? Gini Pak Soleh, saya juga semuanya bingung. Saya memilih siswa yang mau diikutkan mapel itu dan seni dan kreativitas karena selama 2 tahun ini Pak Soleh, siswa saya ini kan pembelajarnya daring terkait bahan corona kemarin. Jadi siswa ini pada zona nyaman. Jadi mereka dalam pembelajarannya ini dibantu oleh orang tua. Jadi saya ini bingung. Jadi mana yang saya harus ikutkan siswa itu dalam lomba mapel karena belum tampak Pak Soleh. Saya kasih ini pengetahuan, soal-soal pengetahuan dia belum bisa menjawab. Kemudian seninya dan bakatnya juga belum tampak Pak Soleh. Oh begitu ya Pak Haris ya. Berarti Pak Haris ini sudah menggali pengetahuan, namun masih belum bisa mengetahui bakat dari siswa. Benar Pak Soleh. Kira-kira apa ya masalahnya Pak Haris? Gini Pak Soleh ya, saya menginginkan siswa saya ini dalam pembelajaran saya kasih soal-soal itu bisa menjawab Pak Soleh. Kemudian saya kasih menyanyi, saya juga sempat mendownload, kemudian saya juga ikut menyanyi sampai Pak Soleh itu ya. Itu belum mau untuk menyanyi siswa saya itu Pak Soleh.
kemudian untuk menari itu pun saya sampai melihat di YouTube, anak-anak itu tidak mau karena ini sudah zona-zona nyaman mereka. Mereka di dalam kelas itu bermalas-malasan, hingga apa yang ada di sekolah itu tidak ada minat sama sekali untuk bagi siswa, sehingga bakat dan seni dari siswa itu belum muncul Pak Soleh. Baik-baik Pak Haris. Tadi Pak Haris sudah berusaha untuk memberikan soal-soal, sudah melatih anak untuk bernyanyi, Benar, memberikan contoh untuk bernyanyi dan sebagainya. Iya. Ini menurut Pak Haris kira-kira apa langkah yang akan dilakukan oleh Pak Haris? Saya gini Pak Soleh ya, punya 3 rencana aksi. Yang pertama itu saya akan pertama kelas meeting. Dalam kelas meeting ini saya akan mungkin nanti minta izin dulu kepada Bapak Kepala Sekolah, juga yang berkolaborasi bersama teman-teman sejawat di sini. Dalam kelas meeting ini biasanya sebelum mapel memang kami inginnya mengadakan kelas meeting. Di situ dalam kelas meeting itu saya akan mengadakan lomba mapel Pak Soleh. Lomba mapel yang akan dilombakan seperti matematika, kemudian PKNPS, kemudian bahasa Madura, bahasa Inggris. Di situ nanti siswa dari kelas 4 sampai kelas 5 itu saya akan mengadakan lomba mapel. Dari lomba mapel itu kan mungkin ada juaranya Pak Soleh ya, juara 1, 2, dan 3 dah. Setelah itu saya kan pasti tahu, oh ini anak ini pinter bagian ini, jadi saya langsung mengarahkannya. Nanti kemudian untuk bagian seni ini ada MHQ, MTQ, pantomim, cergam, kemudian menganyam, membatik. Ini nanti saya juga akan memetakan anak-anak itu berdasarkan bakat dan kreativitasnya Pak Soleh. Itu yang pertama. Yang kedua, rencana aksi saya itu saya akan mengadakan les gratis Pak Soleh bagi siswa yang sesuai dengan minatnya. Itu minimal saya seminggu 2 kali. Kemudian rencana yang ketiga itu saya akan mengadakan pengembangan diri, bakat dan minat dari siswa saya yang ada di UPTD SDN Keraton 3 itu pada hari Sabtu biasanya Pak Soleh. Setelah pembelajaran selesai, nanti siswa itu dipetakan berdasarkan bakat dan minat siswa. Begitu Pak Soleh rencana aksi yang akan saya laksanakan Pak Soleh. Bagus Pak Haris. Menurut Pak Haris, dari yang Pak Haris lakukan ini tingkat keberhasilannya bisa diprediksi antara 1 sampai 10. Kalau sebelum rencana aksi ini saya prediksi angka 7 Pak Soleh. Itu prediksi saya selama pembelajaran yang ada di sekolah, mungkin sekitar itu Pak Soleh. Oke. Dari keinginannya Pak Haris, dari angka 7 ini setelah melakukan rencana aksi tersebut, ini bisa dilaksanakan? Setelah rencana aksi saya laksanakan, saya menginginkan angka 9 Pak Soleh. Kalau angka 10 ini terlalu sempurna bagi saya, jadi saya ambil angka 9 saja dari rencana aksi yang telah saya laksanakan nanti Pak Soleh. Oke, tadi Pak Haris sudah mentargetkan Iya. bahwa setelah aksi nyata ini sampai pada angka 9. Nah, mungkin Pak Haris bisa menjelaskan bagaimana langkah-langkahnya sehingga ini targetnya Pak Haris ini tercapai. Begini Pak Soleh, pertama kelas meeting itu tadi saya sudah menjelaskan, saya tetap minta izin kepada Bapak Kepala Sekolah, tujuan kelas meeting apa, harapan saya seperti apa, dan keinginan saya seperti apa. Nanti saya ingin berkolaborasi bersama teman-teman, ingin mencari bibit-bibit unggul. Untuk mapel biasanya saya ambil di kelas 4 sampai kelas 5 Pak Soleh, karena kalau dari kelas 1 sampai kelas 5 ini saya kalau kelas 1 sampai kelas 3 mungkin terlalu berat untuk mengikuti lomba mapel. Jadi mungkin untuk lomba mapel ini saya
hanya mengikutkan kelas 4 sama kelas 5 saja Pak Soleh. Kemudian untuk bakat dan seninya mungkin saya dari kelas 1 sampai kelas 5. Ini otomatis nanti kalau dari kelas 1 sampai kelas 5 saya ambil 1 2 3. Kalau yang kelas 4 kelas 5 ini bisa diikutkan tahun sekarang. Sedangkan untuk kelas 1 sampai kelas 3 mungkin menjadi bibit-bibit unggul yang tahun-tahun yang akan datang Pak Soleh, itu baik itu MTQ, kemudian MHQ, kemudian seni menganyam, membatik, itu harapan saya seperti itu. Sehingga pada pembelajaran kelas meeting ini nanti selain saya memberikan hadiah kepada anak ini, saya juga akan memberikan piagam bagi mereka yang memiliki bakat-bakat tertentu, sehingga saya sebagai guru ini otomatis bisa memprediksi siswa saya ini bagian ini seperti itu Pak Soleh. Baik, bagus sekali Pak Haris. Tadi saya mendengar bahwa Pak Haris ini dalam rencana aksinya membuka les gratis. Benar Pak Soleh. Itu seperti apa Pak Haris? Gini, kalau setelah pembelajaran ini kan biasanya saya akan mengadakan kelas gratis biasanya di sore hari Pak Soleh. Dari pemenang-pemenang lomba kelas meeting ini saya akan memetakan sesuai dengan mapel-mapel yang anak miliki, kemudian saya mengadakan kelas gratis setiap hari Senin sama Rabu Pak Soleh, seminggu 2 kali, ya kurang lebih 1 sampai satu setengah jam lah saya lakukan di sekolah agar minat-minat atau pengetahuan siswa saya ini lebih bertambah Pak Soleh. Begitu untuk rencana les gratis saya Pak Soleh. Terus tadi juga Pak Haris mengatakan ada pengembangan diri. Benar. Nah itu bagaimana Pak Haris? Pengembangan diri ini biasanya kan kalau di sekolah saya itu Pak Soleh, kalau setiap hari Sabtu itu siswa pulang sampai jam 10 Pak Soleh lah. Untuk memberi kesempatan agar siswa ini tidak pulang dan terarah, jadi setiap Sabtu ini sekitar jam 10 itu saya akan mengadakan pengembangan diri Pak Soleh. Di sini ada pengembangan diri ini selain tentang mapel, nanti ada sesuai dengan bidangnya masing-masing guru yang memiliki kompeten. Kemudian untuk seni dan bakatnya ini saya petakan juga ada seni MHQ dan MTQ. Insya Allah saya di sini MTQ dan MHQ ini saya latih sendiri Pak Soleh. Sedikit banyak saya juga mengerti tentang MHQ dan MTQ. Kemudian untuk menyanyi ini sekolah kami ada guru kelas 4 itu Bu Maya, dia sebagai penyanyi dan sekaligus sebagai paduan suara Pak Soleh. Kemudian untuk menganyam, kemudian untuk membatik, mencergam, itu sekolah kami akan mendatangkan dari luar Pak Soleh, karena sesuai dengan bakat dan minat siswa itu. Dan sedangkan guru-guru juga kurang berkompeten dalam hal-hal membatik, kemudian menganyam, cerita bergambar, begitu Pak Soleh. Ya, bagus sekali Pak Haris. Kira-kira ini tidak mengganggu nggak untuk waktunya Pak Haris? Kalau masalah les gratis ini setiap sore insya Allah bisa saya atur demi kemajuan sekolah kami di UPTD SDN Kraton 3, sehingga apa yang menjadi harapan Bapak Kepala Sekolah ini bisa terwujud Pak Soleh. Dan mudah-mudahan saya masih diberi kesehatan sehingga bisa memberikan layanan yang gratis kepada siswa demi kemajuan sekolah saya Pak Soleh. Luar biasa Pak Haris, dedikasi dari Pak Haris, bahkan sampai memberikan les gratis juga dengan melaksanakan pengembangan diri. Kira-kira berapa lama Pak Haris melaksanakan hal ini? Insya Allah saya akan melaksanakan sekitar 1 bulan Pak Soleh. Dengan inten 1 bulan ini saya akan memfokuskan kepada siswa-siswa saya yang berprestasi demi kemajuan sekolah saya, sehingga bibit-bibit unggul yang ada di sekolah saya ini bisa bermunculan Pak Soleh, begitu. Ya, bagus Pak Haris. Tentunya Pak Haris dalam melaksanakan rencana ini memiliki komitmen. Nah, benar. Nah, komitmen apa yang Pak Haris
ingin capai. Nah, begini Pak Soleh, biasanya di lomba-lomba mapel ini biasanya sekolah saya ini mendapat peringkat kedua Pak Soleh dari Kemayoran 1. Untuk itu saya ingin mempertahankan Pak Soleh dengan komitmen ini, dengan berbagai macam rencana aksi yang saya lakukan, sehingga sekolah kami ini bisa mempertahankan juara kedua dari Kemayoran 1, begitu Pak Soleh. Luar biasa Pak Haris, komitmen yang sangat luar biasa. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi semua guru, baik itu Pak Haris sendiri sebagai motivator, juga guru-guru yang lain. Dan saya yakin apapun yang kita laksanakan dengan hati yang ikhlas, dengan yang tulus, pasti akan mendapatkan hal yang positif bagi kita semua, baik itu teman sejawat, terutama bagi siswa kita. Dan nanti kita akan bicarakan lagi Pak Haris setelah Pak Haris melaksanakan rencana aksi nyata yang tadi sudah direncanakan selama 1 bulan. Bagaimana nanti hasilnya? Yang jelas semoga sukses Pak Haris dan selalu sehat. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Haris atas waktunya yang sudah kita lakukan pada siang hari ini. Mudah-mudahan seperti hanya tadi yang katakan, sukses dan menjadi satu hal yang positif. Alhamdulillah, terima kasih Pak Soleh. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak Pak Soleh, karena Pak Soleh sudah mendengarkan keluh kesah saya selama ini, sehingga saya ini sekarang menjadi pelong Pak Soleh. Jadi saya menjadi semangat untuk melaksanakan rencana-rencana aksi yang saya terapkan di sekolah. Semoga harapannya sesuai dengan keinginan dari Bapak Kepala Sekolah. Sama-sama Pak Haris. Assalamualaikum Pak Soleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak-bapak ini ya, sudah saya amati proses coaching tadi. Ada beberapa poin yang perlu saya tekankan. Proses coaching yang sudah Bapak Haris dan Bapak Soleh tadi lakukan sudah sangat baik, sudah luar biasa. Jadi saya dari pemahaman tadi, percakapan tadi itu sebenarnya sudah ada titik temu gitu ya, dari masalah yang Bapak Haris alami dengan pertanyaan berbobot yang Bapak Soleh juga utarakan tadi. Kita sudah menemui atau sudah menemukan titik penyelesaian masalah yang dihadapi oleh coach atau Pak Haris itu sendiri. Dan saya juga sudah melihat kehadiran penuh atau presence yang sudah diterapkan oleh Bapak Soleh. Selain itu, Bapak Soleh juga mendengarkan secara aktif, mendengarkan dengan rasa empati, dan juga pertanyaan tadi yang sebelumnya saya sampaikan, pertanyaannya sangat berbobot sekali, jadi tergali semua aksi-aksi dan penyelesaian masalah dari Pak Haris. Kemudian yang keempat adalah, saya rasa komponen alur tirtanya juga sudah dilakukan dengan baik, Bapak-Bapak ya. Sebelumnya, sambil kita evaluasi, Bapak-Bapak, alur tirta yang Bapak gunakan tadi secara garis besarnya apa yang bisa Bapak Soleh simpulkan? Baik, tadi untuk alur tirta yang sudah kita sampaikan, sebenarnya di awal sudah ada terkait dengan permasalahan tadi, dalam artian ada sudah nampak terkait dengan tujuannya, jadi tujuannya sudah ada, terus identifikasi sudah dijelaskan. Saya sudah memberikan bagaimana menggali terkait dengan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coach. Terus yang kedua terkait dengan rencana aksi. Rencana aksi ini sudah ditata, sudah direncanakan dengan baik oleh coach, sehingga sudah ada langkah-langkah yang sudah jelas. Ini sudah terlaksana, dan yang terakhir sudah ada tanggung jawab atau komitmen yang sudah dipegang oleh coach untuk melaksanakan permasalahan yang dihadapi oleh coach. Bagus, ya bagus sekali Bapak Soleh dan Bapak Haris. Berdasarkan pengamatan saya,
Kalau dari ring skala 1 sampai 4 saya sudah kasih 4. Jadi ini kalau ada 4 jempol ini udah 4 semua ini ya jempolnya. Skalanya sudah 4. Bapak, semoga coaching yang dilakukan hari ini nantinya akan bisa diterapkan, dilanjutkan. Misalnya untuk coaching yang lain tidak Bapak guru hebat, demikianlah proses praktek coaching yang sudah saya lakukan sebagai pengamat. Kesimpulannya adalah dari proses tadi, sebenarnya seorang coach harus memiliki keterampilan bertanya yang baik. Karena dari seorang coach yang akan bertanya dengan menggunakan 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot, coach akan tergali apa saja yang kompetensi yang dia miliki. Demikian presentasi atau praktek yang sudah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Salam hebat, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.